Lisa berharap kita semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan fit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kak Lisa juga mau menyapa selamat pagi untuk papa dan mama ataupun opa oma yang menemani adik-adik beribadah hari ini. Adik-adik sudah siap beribadah belum? Jangan-jangan masih belum siap. Kalau misalnya belum siap, ayo coba ambil tempat yang nyaman untuk adik-adik bisa duduk beribadah, karena kita ingin beribadah dengan fokus pastinya di ibadah Komisi Anak GKI Batu hari ini. Oke, kalau begitu sebelum memulai ibadah kita hari ini, Kak Lisa mengajak kita semuanya untuk melipat tangan dan menutup mata. Kita akan berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Jumiati nanti. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan fokus. Kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita hari ini adik-adik? Puji Tuhan, haleluya. Harus senang dong, iya, karena hari ini kita mau dengan semangat dan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Iya, betul. Yuk, Kak Lisa mengajak kita semuanya berdiri. Ayo, berdiri. Sudah? Terima kasih. Kalau adik bisa berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau mengungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Yang ikut di ibadah Komisi Anak hari ini. Adik-adik, seperti
kita nyanyikan tadi, di situ dibilang bahwa padanya aku berharap, padanya aku berserah. Kepada siapa sih yang tadi kita sudah nyanyikan? Kepada siapa? Tuhan? Iya, Tuhan Yesus. Kenapa Kak Lisa kok kita harus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus? Nah, pertanyaan itu nanti akan terjawab di firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jumiati. Jadi jangan di skip ya videonya, ditonton sampai habis, oke? Siap, mantap. Kak Lisa akan kembali mengajak kita semuanya memuji Tuhan. Masih ada tenaganya kan? Masih ada semangatnya kan? Masih dong. Oke, kalau begitu Kak Lisa akan mengajak kita semuanya tuh bergerak. Karena di lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama setelah ini, kita akan bergerak membentuk sebuah kata. Kata itu adalah kasih, K-A-S-I-H. Sudah tahu kan gerakannya? Kak Lisa yakin dan percaya adik-adik belum lupa sama lagu-lagu sekolah minggu ya. Kalau huruf K kayak gini, lalu huruf A kita bentuk segitiga, huruf S, huruf I-nya berdiri tegak aja, dan yang terakhir huruf H. Oke, pasti bisa kan? Nah, meskipun Kak Lisa nggak melihat secara langsung nih, Kak Lisa berharap adik-adik mengikuti gerakan ini dengan sukacita dan semangat. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Memuji nama Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, pasti Tuhan Yesus senang atas apa yang kita lakukan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jumiati. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, persiapkan Alkitab kalian, persiapkan hati kalian. Terlebih, jaga konsentrasi supaya kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa duduk dengan tenang, kami boleh membawa hati kami
di hadapan Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, tadi sudah memuliakan nama Tuhan ya, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita sama-sama belajar lagi untuk memahami apa ya yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Wah, belajar firman Tuhan itu tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti. Selalu kita akan selalu belajar firman Tuhan. Puji syukur kalau kita masih diberi kesempatan, Tuhan memberi cara, walau di situasi yang masih katanya ini pandemi muncul kembali ya, mulai meningkat lagi, Tuhan memberi cara. Dengan apa? Memberikan peralatan, media untuk kita masih bisa belajar tentang firman Tuhan bersama-sama di Komisi Anak. Oke adik-adik, hari ini tema firman Tuhan adalah berharap dengan rendah hati. Wah, berharap pada siapa? Berharap pada Tuhan ya. Jadi sekali lagi temanya berharap dengan rendah hati. Adik-adik, kali ini kita akan belajar dengan kisah Yairus. Untuk itu, tonton tayangan berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun
pun juga apa yang terjadi itu. Ya, adik-adik, kita semua sudah menyaksikan kisah Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang putrinya berusia 12 tahun tadi sedang sakit dan katanya mau mati. Wah, adik-adik, bayangkan orang yang pekerjaannya sebagai pemimpin rumah ibadat, pasti orang tersebut, Yairus ini, punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang melayani Tuhan. Tapi kenapa ya Tuhan izinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin itu nanti kalau orang lain mendengar, loh, dia kan melayani Tuhan, dia kan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus menjadi sedih? Wah, pasti ada omongan-omongan yang tidak enak seperti itu. Wah, adik-adik, ternyata dari kisah Yairus ini kita bisa belajar, adik-adik, bahwa orang yang hidupnya setur dengan firman Tuhan bukan berarti hidupnya lurus, aman, menyenangkan, selalu ada jalan keluar, atau ada tidak pernah menderita, tidak pernah sengsara. Ternyata tidak seperti itu, adik-adik, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu mulus jalannya, selalu bahagia, selalu pokoknya setiap apa kemauannya, setiap apa keinginannya terkabul. Tidak. Dari kisah Yairus kita diajarkan bahwa Tuhan, sesuai dengan lagu ya, Dia tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia akan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji memberi kekuatan. Nah, adik-adik, setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, entah itu bahagia, entah itu susah, ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka selalu ada jalan untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, apalagi yang bisa kita teladani dari Yairus? Seperti tema, berharap dengan rendah hati. Adik-adik, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Wah, posisinya ada di atas. Dia punya orang-orang yang membantu dia. Pasti dia menyuruh saja, orang akan mengikuti. Tetapi tidak begitu dengan Yairus. Seorang kepala rumah ibadat yang seharusnya pasti aku dapat pertolongan, karena aku seorang pemimpin rumah ibadat, Tuhan pasti akan mendahulukan aku. Yairus tidak berpikir seperti itu. Yairus bersikap dengan rendah hati saat minta pertolongan pada Tuhan ketika dihadapkan pada anaknya yang sakit dan hampir meninggal. Apa yang dilakukan Yairus? Adik-adik, di situ Yairus datang ya untuk meminta pertolongan Tuhan dengan tersungkur. Dia memohon kepada Tuhan. Mari kita lihat pada Lukas ayat 8 ya, bacanya Lukas ayat 8 ayat yang ke-40, adik-adik ya. Kakak Jun bacakan ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena
yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dan perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adik-adik, Yairus datang dengan tersungkur, memohon kepada Tuhan, Tuhan datanglah ke rumahku. Anakku, putriku satu-satunya yang berumur 12 tahun hampir meninggal. Kata tersungkur adik-adik itu adalah sikap rendah hati Yairus. Nah adik-adik, dari kisah Yairus ini maka kita belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta pertolongan Tuhan, sikap yang diinginkan oleh Tuhan adalah rendah hati. Tidak sombong, tidak angkuh. Wah, contoh yang rendah hati itu yang bagaimana ya? Nah, adik-adik, saat beribadah seringkali, apalagi ini online loh ya, kita ini menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, tidak hormat pada Tuhan. Online, wah ibadah seenaknya, belum mandi, pakaian seadanya, ya. Terus ketika kakak memimpin pujian, ayo adik-adik kita puji Tuhan, sambil lalu saja, ditinggal bermakan, tidak ada ibadah di rumah itu, padahal itu adalah waktunya ibadah. Nah adik-adik, itu contoh bagaimana kita rendah hati. Bisa jadi adik-adik ketika kita berdoa, Tuhan saya mau beribadah, yang penting Tuhan nanti beri saya nilai yang bagus. Saya minta kalau saya beribadah, Tuhan harus mengabulkan doa saya. Wah, seringkali kita juga begitu adik-adik, menuntut, ya, mau melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang dikehendaki Tuhan, tapi kita menuntut yang berlebihan. Itu bentuk sikap yang tidak rendah hati dan Tuhan tidak berkenan. Nah, bagaimana dengan sikap juga yang keseharian? Nah, ini sering kali juga ini ya, ke mama, ke papa. Saya mau belajar, saya harus dibelikan ini. Saya mau mengerjakan tugas, pokoknya saya harus diberikan ini. Nah, itu contoh sikap yang tidak rendah hati yang Tuhan tidak berkenan. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar melalui Yairus bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati, dengan sikap yang hormat. Sebagai wujud rendah hati, maka seperti Yairus berakhir dengan apa? Happy end, ya kan? Bahagia. Tuhan menjawab indah, menjawab tepat sekali. Anak Yairus disembuhkan. Nah, adik-adik, mari kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati ketika datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan sukacita, merasakan bahagia, merasakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yuk. Adik-adik, aktivitas hari ini Kakak Jum bagi 2. Nah, tolong nanti mama, papa, atau kalian yang dari Praran yang sudah bisa baca di komisi anak pengumuman. Dimulai tanggal 6 kemarin ya, tanggal 6 kemarin ya. Nah, hari ini untuk kelas balita sampai kelas kecil, nanti di rumah adik-adik buat, ini hanya salah satu contoh saja. Boleh bulatan, diberi segitiga begitu. Pokoknya bentuknya nanti seperti potongan gambar cewek ya. Nah, kalau sudah nanti diberi tulisan ayat masnya, yaitu pada Mazmur 149 ayat 4b. Ya, Mazmur 149 ayat 4b. Apa bunyinya? Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, kalau sudah nanti difoto, dikirim ke grup KA. Ya, jadi sekali lagi, silakan, ini hanya contoh saja. Kalian boleh membuat sendiri, dipotong,
Terus di bajunya, bagian baju tengah ditulis ayat emasnya. Mazmur 149 ayat yang ke-4b ya, ditulis. Itu untuk balita dan anak-anak. Yang kelas besar dan kelas kecil, kelas besar dan prarem, adik-adik nanti menjawab pertanyaan pada akhir firman yang akan ada di dalam tayangan selesai firman. Nanti dijawab di sebuah kertas, difoto, dikirim ke grup KA. Adik-adik jangan lupa, itu nanti akan menjadi bukti kehadiran kalian pada ibadah KA. Oke? Mengerti ya? Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kisah Yairus mengajarkan kami bagaimana kami harus rendah hati ketika kami datang kepada Tuhan. Saat kami berdoa, saat kami memohon, saat kami beribadah, Tuhan ampuni kami jika kami selama ini sombong, kami angkuh, kami tidak hormat pada Tuhan sebagai bentuk ketidakrendahan hati kami. Kiranya Tuhan membimbing kami supaya kami ke depannya jauh lebih baik, kami hidup rendah hati saat kami datang kepada Tuhan. Berkati pula kami semua yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk kami bisa dimampukan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Sumiati. Terima kasih Kak Sumiati sudah menjelaskan firman Tuhan untuk kita semua. Kak Lisa mau mengingatkan nih untuk adik-adik kelas balita dan kelas kecil, jangan lupa ya tugas yang dari Kak Sumiati tadi dikerjakan. Dan juga untuk kelas besar dan kelas prarem, pertanyaan yang sudah diberikan Kak Sumiati tadi juga jangan lupa dijawab ya, karena kakak-kakak pendamping jemaat anak, kakak-kakak sekolah minggu akan melihat siapa sih yang setiap minggu rajin beribadah dan rajin mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak. Mantap. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop dan disatukan dengan persembahan papa mama, atau juga bisa melewati transfer. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu Oh Yesusku. Terima kasih.
Berdoa syafaat. Yuk kita kembali ambil sikap doa yang baik karena kita akan berdoa kepada Tuhan. Kak Lisa akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar boleh menjadi alat untuk kami semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah varian baru COVID-19 yang semakin meningkat di beberapa kota, kiranya Tuhan boleh memakai setiap tenaga medis yang merawat orang-orang yang sakit agar boleh segera sembuh dan terhindarkan dari virus ini. Dan pandemi ini boleh segera teratasi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing yang bekerja dan menjaga kami di rumah kami masing-masing. Berikanlah kepada mereka kesehatan ya Tuhan, dan juga kekuatan dalam menjalani aktivitas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Segala tugas yang Bapak ataupun Ibu Guru berikan kepada kami, tolonglah kami ya Tuhan agar kami tetap semangat dengan tekun mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang sedang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita hampir selesai. Ingat ya yang disampaikan oleh Kak Sumiati tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ingin memohon sesuatu kepada Tuhan atau kita berharap tentang sesuatu kepada Tuhan, kita mohonnya dengan sikap apa? Sombong? Oh, tentu tidak. Harusnya kita memohon dan berharap dengan sikap rendah hati. Iya, betul. Untuk menutup ibadah kita di hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Syukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Kami berterima kasih untuk lagu-lagu yang boleh kami nyanyikan bersama-sama. Kiranya Engkau senang dengan puji-pujian kami ya Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk Kak Sumiati yang sudah menolong kami memahami firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan,
supaya kami bisa mengerti dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga untuk mempersiapkan aktivitas yang tadi sudah dijelaskan. Tuhan, apabila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di sisa hari ini, tolonglah kami ya Tuhan, dan juga lindungilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun kalau selama beribadah ada kata-kata atau tingkah laku kami yang mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah Komisi Anak minggu depan.